Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain, perwakilan dari SMA Negeri 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pada mosi kita kali ini saya berada di tim kontra dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya akan menyampaikan beberapa poin sanggahan pada tim afirmasi, yaitu yang pertama, tak dapat dipungkiri bahwa anak bagaikan kertas putih dan orang tua bukanlah satu-satunya tinta yang akan diisi di kertas tersebut. Tetapi lingkungan sekitar dapat berpengaruh atau bahkan sangat berpengaruh terhadap karakter dan perubahan sikap seseorang. Contohnya, jika seseorang lahir dan besar di keluarga dengan jika seseorang yang lahir atau dibesarkan dalam lingkungan yang perokok misalnya, maka orang tersebut akan mencoba karena rasa penasaran yang tinggi dan karena ajakan dari teman-teman sekitarnya untuk mencoba hal tersebut. Sekalipun orang tuanya melarang hal tersebut, tetapi karena ajakan yang terus-menerus, ajakan yang akhirnya ia terima dan akan menyebabkan rasa ketergantungan terhadap barang tersebut, atau dalam hal ini rokok. Sekalipun orang tuanya sudah melarang dengan keras untuk jangan menyentuh rokok tersebut, tetapi karena teman yang terus mengajak, maka ia mencoba dan akhirnya ia menjadi pecandu. Dan poin yang kedua adalah jenis pola asuh apa yang dimaksud. Apakah pola asuh yang mengikuti kemauan anak? Bukankah itu membuat anak tersebut menjadi manja, egois, dan mau diikuti semua kemauannya? Di mana ini akan berdampak pada anak tersebut jika ia berada di lingkungan baru, yang pastinya ia akan berpindah dari lingkungan satu ke lingkungan lainnya. Sehingga di lingkungan baru ini ia akan sulit untuk beradaptasi, bahkan mungkin dijauhi oleh orang sekitarnya karena dia memiliki sifat yang egois dan manja. Dewan juri yang terhormat, jika kebijakan ini ditetapkan atau diterapkan, maka ini akan menghambat sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia merupakan hal yang penting bagi suatu negara, karena merupakan pilar atas keberhasilan dan kegagalan suatu negara. Contohnya negara Rusia yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Dan perlu diingat bahwa jika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, artinya mereka sudah siap dengan kehidupan yang mereka akan lalui setelah menikah, salah satunya memiliki anak. Rasa tanggung jawab akan muncul ketika mereka memiliki anak. Ketika mereka mengetahui mereka akan memiliki anak. Terutama seorang ibu, ketika ia mengandung seorang anak, pasti jiwa keibuannya itu akan muncul secara alami. Dan juga jika kebijakan ini ditetapkan atau diterapkan, dan misalnya yang layak untuk memiliki anak hanya sebanyak 2% saja. Lalu bagaimana dengan kondisi negara suatu kelak nanti jika penerus bangsa itu sedikit sekali? Karena hanya 2% saja. Dewan juri yang terhormat, orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Saya meyakini dan percaya dengan kalimat setiap orang tua memiliki pola asuh karena karakter anak berbeda-beda. Ada yang ketika dibentak atau dikerasi akan mengikut, dan ketika ia dididik dengan lemah lembut malah menjadikan anak tersebut membangkang. Dan perlu diingat bahwa kebijakan ini akan menciptakan atau akan membuat generasi kacau, bukan memperbaiki generasi. Maka dari argumen tadi saya memiliki solusi, yaitu yang pertama, sosialisasi terhadap orang tua dalam mendidik anak, dan sosialisasi terhadap anak tersebut dalam menangani kasus pergaulan yang akan merugikan pribadi anak tersebut. Dan solusi yang terakhir adalah dengan batas usia menikah. Saya kira itu sudah jelas untuk menjelaskan bahwa
bahwa saya tidak setuju dengan mosi kita kali ini. Sekali lagi saya ulang, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya yakini bahwa itu akan memperburuk generasi atau membuat generasi kacau, bukan memperbaiki generasi. Maka dari itu, saya bangga berada di tim kontra. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.